Persija kena musibah, Hanif Syahbandi operasi Bonspur, absen lama. Persija Jakarta kembali kehilangan pemain pilar, Hanif Syahbandi harus naik meja operasi akibat Bonspur, membuat gelandang 28 tahun ini absen panjang di tengah ketatnya kompetisi. Setelah Rio Matsumura dan Gustavo Almeida, Persija kini harus merelakan Hanif Syahbandi menepi cedera pada pergelangan kaki memaksa Hanif menjalani operasi. Bonspur adalah tumbuhnya tulang ekstra pada lokasi yang tidak semestinya. Rasa nyeri dan limitasi gerak membuatnya sulit tampil maksimal dalam beberapa laga terakhir. Alhamdulillah operasi Hanif berjalan lancar tanpa kendala, ucap dokter tim, Dr. Muhammad Andeansah. Saat ini Hanif masuk fase awal pemulihan, fokus pada pengurangan inflamasi dan pemulihan gerak sendi secara bertahap. Proses ini sangat penting untuk meminimalisir efek lanjutan. Fase awal pemulihan ini krusial. Jika dilakukan dengan benar, Hanif bisa lebih cepat kembali aktif. Tim medis juga akan memantau level kebugarannya setiap waktu. Hanif diperkirakan dapat kembali beraktivitas penuh dalam waktu sekitar 3-4 bulan. Lanjutnya, ini menjadi kabar berat bagi tim yang tengah padat agenda. Persija harus pintar menyusun ulang strategi lini tengah. Kehilangan peran Hanif di lapangan jelas mempengaruhi struktur permainan, terutama dalam aspek transisi dan distribusi bola. Namun Dr. Andeansah tetap optimistis. Kami yakin Hanif pulih tepat waktu, kontribusinya sangat penting bagi Persija dalam lanjutan kompetisi. Dengan pemulihan yang tepat, Hanif bisa kembali lebih kuat. Kini Persija harus fokus dengan skuad yang tersedia sambil menanti sang gelandang pulih sepenuhnya. Progres JIS terbaru, Persija kembali mengungsi ke Manahan Solo. Rumput JIS kembali jadi sorotan, Persija belum bisa pulang dan harus membawa puluhan ribu harapan Jackmania menuju Solo. Progres JIS pertanggal 16 November via drone YTD di sang rival, pantas aja pindah ke GBK, rumput terlihat belum rata, beberapa area tampak menguning, kondisi ini belum cukup layak untuk laga Liga 1. Persija Jakarta dipastikan harus kembali menjadi tim musafir, stadion di ibu kota belum siap menampung laga kandang sehingga Macan Kemayoran terpaksa mengungsi ke Stadion Manahan, Solo. Laga yang dipindah adalah pertandingan melawan Persik Kediri pada Kamis, tanggal 20 November tahun 2025 mendatang. Keputusan ini diambil agar pertandingan tetap berjalan tanpa hambatan teknis di lapangan. Namun di balik kabar pindah kandang ini ada satu hal yang menggembirakan bagi Jackmania. Berbeda dengan laga ungsian sebelumnya, pertandingan melawan Persik Kediri ini resmi diizinkan dihadiri penonton. Ini menjadi kali kedua secara beruntun Persija harus pindah ke Solo. Sebelumnya mereka menjamu PSBS Biak di Manahan pada tanggal 31 Oktober lalu yang juga berlangsung lancar meski jauh dari Jakarta. Ketua Panitia Pelaksana Panpel Persija Bung Ferry menjelaskan penyebab ketidaktersediaan stadion, dua venue utama SUGBK dan JIS masih dalam tahap perawatan rumput. Kondisi rumput JIS menurut pantauan udara masih belum merata. Ada pola tambalan yang menunjukkan proses perbaikan, namun perkembangan ini setidaknya memberi harapan untuk laga kandang berikutnya. Bagi Jackmania, mendukung tim kesayangan bukan soal jarak melainkan kebersamaan. Solo kembali jadi saksi perjuangan Persija dan dukungan ini diyakini mampu menjaga semangat Macan Kemayoran. Perjalanan panjang ini diharapkan segera berakhir. Jika rumput JIS selesai diperbaiki, Persija berpeluang kembali ke rumah sendiri musim 2025-2026 dan menyambut ribuan supporter di Tribun Kebanggaan. Dengan segala dinamika yang terjadi, fokus kini tertuju pada laga kontra Persik Kediri. Persija butuh 3 poin untuk menjaga posisi di klasemen sembari menunggu rumah baru mereka benar-benar siap. Meski masih berstatus tim pengungsi, optimisme tetap menyala. Persija terus berjuang di tengah situasi sulit dan Jackmania siap memenuhi Manahan demi satu hal, kebanggaan pada warna oranye kebesaran. Media Inggris meremehkan, gol Rizky Ridho disebut tak pantas masuk Puskas. Ketika dunia memuji gol spektakuler Rizky Ridho, media Inggris justru meremehkan dan menyebutnya tidak layak masuk nominasi Puskas. Kontroversi pun memanas di skena sepak bola internasional. Media Inggris mempertanyakan dan meremehkan gol pemain Persija Jakarta Rizky Ridho bisa masuk nominasi Puskas Award atau gol terbaik tahun ini. Nada sinis muncul dari ulasan mereka yang menurunkan martabat gol tersebut. Ya, bagus, tapi apakah ini salah satu dari 11 gol terbaik tahun ini? Benarkah? Tulis Planet Football pada paragraf pertama ketika mengulas gol Ridho. Gol Ridho dianggap bagus tetapi tidak sepantasnya masuk 11 nominasi Puskas. Sebut saja kami basi, tapi kami jadi agak kebal terhadap tendangan jarak jauh yang mengecok kiper yang terlantar. Membosankan, media ini memberikan alasan mengapa gol Ridho tidak pantas masuk nominasi dan dianggap biasa saja. Lebih jauh lagi, gol Ridho hanya ditempatkan di peringkat ke-10 dari 11 nominator Puskas Award.
Penilaian ini seperti penegasan bahwa mereka masih menilai gol tersebut sebagai sesuatu yang belum layak dieluk-elukan di panggung dunia. Nama Ridho masuk nominasi Puskás Award berkat gol yang dicetaknya dalam laga Persija versus Arema FC dalam kompetisi Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada tanggal 10 Maret tahun 2025. Gol itu menjadi sorotan publik Asia. Berkat gol ini Ridho bersaing dengan pemain beken dunia seperti Lamine Yamal, Alejandro, Alessandri Deyola, Declan Rice, Kevin Rodriguez, Santiago Montiel, Pedro de la Vega, dan Carlos Orienta yang memiliki reputasi jauh lebih besar. Persoalan selera gol memang subjektif, namun meremehkan proses teknis dan kualitas eksekusi hanya karena asal pemain bukan dari liga top Eropa jelas membuat diskusi ini kian panas dan syarat bias penilaian sepak bola modern.